Saya Bintang Maroli dengan NPM 2370645165050 Fakultas TKI Program Studi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS yang sudah saya kerjakan dengan mata kuliah Sistem Terdistribusi Berbasis Blockchain dengan dosen penguji Rati Teti Komalasari. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan konsensus proof of work? Proof of work atau POW adalah mekanisme konsensus yang digunakan dalam jaringan blockchain untuk memverifikasi dan mengamankan transaksi. Ide utama di balik proof of work adalah meminta para penambang atau miners untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks guna membuktikan bahwa mereka telah melakukan kerja yang signifikan. Teka-teki ini disebut hash puzzle atau proof of work puzzle. Contoh kasusnya di sini ada contoh kasus proof of work dalam sistem registrasi event dan verifikasi tiket digital. Dengan judul kasus penerapan proof of work pada sistem registrasi event untuk mencegah pemalsuan dan duplikasi tiket digital. Latar belakang: dalam event besar seperti konser atau seminar nasional sering terjadi seperti tiket palsu, tiket diduplikasi dan dijual ulang, sistem registrasi tidak terverifikasi dengan baik. Satu QR kode dapat digunakan berkali-kali. Untuk mengatasinya dibuatlah sistem tiket digital berbasis blockchain. Alur cerita kasus: pendaftaran peserta event, penerapan proof of work, blok tiket peserta ditambahkan, kemudian verifikasi tiket saat check-in event. Kesimpulan dari contoh kasus di atas: dalam kasus sistem registrasi event dan verifikasi tiket digital, proof of work digunakan untuk memastikan setiap tiket yang dipesan tercatat dalam blok secara sah dan tidak bisa dipalsukan. Misalnya pada event TechFest 2025, setiap pembelian tiket menghasilkan hash transaksi yang kemudian divalidasi oleh miner ketika peserta melakukan check-in. Sistem hanya perlu mencocokkan hash tersebut dengan data pada blockchain. Jika cocok dan belum pernah digunakan, tiket dianggap valid. Dengan proof of work, tiket tidak dapat diduplikasi atau dimodifikasi sehingga proses registrasi dan verifikasi menjadi jauh lebih aman dan transparan. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan smart contract dari sistem registrasi event dan verifikasi tiket digital? Smart contract pada sistem registrasi event dan verifikasi tiket digital berbasis blockchain adalah program otomatis yang mengatur seluruh proses pembelian tiket, pembuatan tiket digital, hingga proses verifikasi check-in. Smart contract akan memastikan bahwa setiap tiket yang dibuat adalah unik, tidak dapat diduplikasi, dan tercatat permanen di blockchain. Saat peserta membeli tiket, smart contract langsung mengecek pembayaran, mengurangi stok tiket, dan mengeluarkan kode tiket digital. Ketika peserta datang ke event, smart contract memverifikasi tiket tersebut secara otomatis tanpa membutuhkan admin atau panitia sebagai perantara. Dengan smart contract, sistem registrasi event menjadi lebih aman, transparan, dan bebas pemalsuan. Struktur smart contract dalam Solidity menggunakan Remix. Berikut adalah codingan yang sudah saya buat pada Remix. Dan ini hasilnya ketika sudah dikompil dengan Remix. Soal nomor 3. Berikan contoh kasus untuk blockchain for buy.
for business. Blockchain for business adalah penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keamanan, efisiensi, dan otomatisasi dalam proses bisnis. Teknologi ini digunakan di berbagai industri seperti supply chain, perbankan, asuransi, logistik, kesehatan, hingga event manajemen. Dengan blockchain, perusahaan dapat meminimalkan penipuan, mempercepat proses transaksi, memperkuat keamanan data, dan menciptakan kolaborasi yang lebih terpercaya antar pihak bisnis. Contoh kasusnya di sini, contoh kasus penerapan blockchain untuk bisnis di berbagai industri di sini ada satu, rantai pasokan atau supply chain management. Salah satu kasus penggunaan blockchain yang paling umum adalah dalam manajemen rantai pasokan. Pelacakan produk makanan, perusahaan retail global seperti Walmart menggunakan blockchain untuk melacak perjalanan produk makanan seperti daging babi di Tiongkok dari peternakan hingga ke rak toko. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber kontaminasi makanan jika terjadi penarikan produk yang sebelumnya bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, kini hanya dalam hitungan detik. Logistik dan pengiriman. Perusahaan logistik seperti DHL memanfaatkan blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam pengiriman barang. Kontrak pintar smart kontrak dapat secara otomatis melepaskan pembayaran setelah barang sampai di lokasi tertentu dan diverifikasi tanpa perlu perantara. Contoh kasus yang kedua ada layanan kesehatan atau healthcare. Blockchain membantu mengelola data kesehatan sensitif dengan aman dan efisien. Pertama itu ada manajemen rekam medis pasien. Platform seperti BirdIQ memungkinkan penyimpanan dan pembagian rekam medis pasien yang aman antar berbagai pemangku kepentingan atau rumah sakit, dokter, laboratorium. Dengan kontrol penuh atas kepemilikan data oleh pasien itu sendiri. Hal ini memfasilitasi transfer informasi yang cepat, aman, sekaligus menjaga privasi data. Yang kedua, ketertelusuran obat. Blockchain digunakan untuk melacak jalur obat-obatan dari produsen ke konsumen, membantu mencegah pemalsuan obat, dan memastikan keaslian di seluruh rantai pasokan farmasi. Contoh kasus yang ketiga ada di bidang keuangan dan perbankan atau finance and banking. Industri keuangan memanfaatkan blockchain untuk efisiensi operasional dan keamanan transaksi. Itu ada pembayaran lintas batas atau cross border payment. Bank sentral dan bank komersial mengeksplorasi penggunaan blockchain untuk memfasilitasi pembayaran internasional yang lebih cepat, murah, dan transparan, menghilangkan perantara tradisional dan mengurangi waktu penyelesaian transaksi. Identitas digital dan KYC atau AML. Solusi identitas digital berbasis blockchain membantu lembaga keuangan memverifikasi keaslian informasi nasabah. Proses KYC atau AML, Know Your Customer atau anti money laundering, dengan lebih efisien, mengurangi penipuan, dan mempercepat proses pendaftaran nasabah baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link video ini saya taruh di file PDF-nya. Oke.